Balik lagi bersama saya R2G. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini R2G akan menceritakan sebuah film yang berjudul Train to Busan yang rilis pada tahun 2016. Disutradarai oleh Yoon Sung Ho dan dibintangi oleh Gung Yo sebagai Sekwo. Film ini menceritakan tentang wabah zombie yang menjangkit para penumpang kereta yang menuju Busan. Di awal film, tepatnya di jalan tol sepi, terlihat bapak-bapak sedang mengendarai mobil box, dihentikan dan disemprot desinfektan. Lalu disuruh putar balik karena ada kebocoran di perusahaan milik biotek. Tapi bapak tersebut tetap ingin melakukan perjalanannya karena buru-buru dan harus mengantarkan barang. Akhirnya diperbolehkan melanjutkan perjalanan lagi. Saat di perjalanan, ia menabrak seekor rusa. Ia turun melihat rupanya sudah mati. Karena ia tak pedulikan, sopir tersebut pun melanjutkan perjalanan dan berkata kalau hari ini adalah hari sialnya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba rusa itu terbangun dan dengan mata yang berubah menjadi aneh. Film beralih ke seorang pekerja kantoran yang bernama Seko yang terlihat pusing dengan pekerjaannya dan Seko melihat berita di internet banyak ikan yang mati membusuk entah kenapa. Lalu, ia memanggil anak buahnya untuk mengurus beberapa masalah di perusahaan. Kemudian ia menanyakan mainan apa yang disukai anak-anak kepada anak buahnya tersebut. Ketika akan pulang ke rumah, dia sempat mengangkat telepon dari mantan istrinya. Saat itu istrinya berkata tentang anaknya yang ingin pergi menuju Busan menemuinya sendirian. Saat sampai di rumah, dia pun berusaha untuk berbicara dengan anaknya Soan. Anaknya ingin pergi ke tempat ibunya, tapi karena Wo sedang banyak kesibukan, dia bisanya mengantar minggu depan. Kemudian memberikan kado yang hendak ulang tahun kepada anaknya yang berupa Nintendo Wii. Namun saat itu, Suan sudah memiliki Nintendo Wii. Lalu anaknya mau menemui ibunya ketika dia berulang tahun karena tak ingin ayahnya terbebani oleh dirinya sehingga ia berniat pergi ke Busan sendiri. Lalu, Wo melihat rekaman yang diberikan ibunya. Wo pun memutuskan untuk pergi mengantarkan anaknya pergi agar ia bisa kembali bekerja di siang harinya. Saat mereka dalam perjalanan, tiba-tiba dikejutkan beberapa mobil pemadam kebakaran, ambulan, dan juga mobil polisi yang hendak pergi ke sebuah gedung yang terbakar. Di stasiun kereta terlihat pramugari dan pramugara sedang mengarahkan para penumpang yang mau masuk ke kereta. Di salah satu gerbong kereta terlihat seorang wanita yang bernama Jinhe bersama teman sekolahnya akan pergi mengikuti pertandingan baseball. Saat Wo dan anaknya sudah masuk ke dalam kereta, ia mendapat kabar dari temannya bahwa ada sebuah penyerangan di kota Ansan. Di luar kereta, seorang petugas kereta memberi aba-aba kalau sudah tidak ada lagi penumpang. Tiba-tiba ada seseorang yang bertingkah aneh masuk ke dalam kereta tanpa sepengetahuan petugas tersebut. Dia berlari sambil merasa kesakitan dan ketakutan tanpa sepengetahuan petugas kereta tersebut. Saat kereta berjalan, Zoan kaget karena melihat seseorang di luar kereta diseruduk oleh orang lain. Lalu ingin memberitahu ayahnya, tapi ayahnya sudah tidur. Lalu seseorang penumpang yang bernama Yun Sok melapor kepada petugas kereta karena di dalam toilet ada seseorang yang mencurigakan dan katanya belum keluar dari tadi. Saat mereka membuka pintu WC-nya, ternyata itu hanya seseorang gembel yang ketakutan. Saat si gembel dimintai tiket dan kalau tidak memiliki tiket akan diturunkan di stasiun berikutnya. Tapi gembel itu hanya menjawab, semua orang akan mati. Lalu wanita tadi terlihat aneh saat berjalan ia menabrak lalu terjatuh. Seseorang petugas yang mengetahui dan melaporkan hal itu ke rekannya kalau ada seseorang yang tergeletak. Tapi saat ia melapor, wanita yang tergeletak itu tiba-tiba bangun dan menggigitnya hingga masuk ke gerbong lain. Para anak baseball kaget dan ketakutan melihat hal itu. Lalu zombie itu menggigit mereka satu persatu, dan beberapa yang selamat berusaha lari ke gerbong depan. Kemudian, Wo yang sedang mencari anaknya di WC, ia melihat pria berlari ketakutan. Wo pun bingung melihatnya. Saat ia menghampiri keramaian itu, Wo kaget karena melihat zombie yang menyerang para penumpang. Kemudian ia berlari sambil menggendong anaknya ke arah gerbong depan yang dikejar kumpulan zombie. Sang Hua yang sedang menunggu istrinya di WC, ia kaget saat melihat ada seseorang yang diserang zombie, kemudian ia menolongnya dan menghajar zombie itu. Setelah itu, ia berlari bersama istrinya ke gerbong yang aman. Saat mereka hampir sampai di gerbong yang aman, Wo menutup pintunya. Beruntung mereka berdua berhasil masuk ke dalam gerbong dan Sang Hua langsung menutup pintunya sambil menahan pintu gerbong tersebut. Wo menyuruh Sang Hua melepaskan pintu tersebut karena zombie tidak bisa membuka pintu dan hanya aktif ketika zombie melihat mereka. Lalu kemudian istri Sang Hua menyiram pintu tersebut dan langsung menempelkan koran sehingga para zombie itu tidak dapat melihat keberadaan mereka. Sang Hua yang merasa kesal kepada Wo ingin menghajar karena hampir saja mereka berdua tidak dapat masuk. Tapi istri Sang Hua
menghentikannya karena saat ini semua orang yang ada di dalam gerbong panik. Setelah itu, Wo mendapat telepon dari ibunya yang menyuruh Wo menjaga anaknya dengan baik. Setelah teleponnya mati, anaknya menanyakan kabar tentang neneknya, tapi Wo terdiam karena ibunya telah tiada. Setelah beberapa saat kemudian, pengumuman dari kondektur pun terdengar bahwa kereta tidak akan berhenti di stasiun berikutnya karena situasi yang tidak baik-baik saja. Saat melewati stasiun itu, orang-orang yang di luar berlarian karena dikejar zombie. Singkat cerita, kereta berhenti di stasiun Daejeon karena di sana bakalan ada tentara militer yang menjaganya. Dan stasiun itu pemberhentian terakhir kereta tersebut. Saat turun akan aman karena sudah dijaga oleh tentara. Wo lalu menelpon temannya dan meminta untuk menjemputnya dan temannya pun mau menjemput. Saat kereta tiba terlihat stasiun itu sepi dan tak ada satu orang pun yang terlihat. Yeon-suk menghampiri kondektur. Ia meminta agar gerbong belakang yang diisi zombie agar dilepaskan. Kondektur pun menolak. Lalu, Yeon-suk ingin pergi dari stasiun ini karena tak ada satupun militer yang menjaga stasiun tersebut. Saat orang-orang sedang keluar melewati gerbang utama, Wo mengajak anaknya untuk lewat di gerbang lain. Tapi, si gembel terus mengikuti Wo karena terdengar percakapan Wo bahwa ketika orang-orang melewati gerbang utama akan dikarantina. Suan yang mendengar itu, ia ingin mengajak orang lain untuk pergi bersama mereka. Namun, Wo tidak memperbolehkan karena mereka harus mengurus dirinya masing-masing. Suan pun langsung menangis karena ternyata selama ini ayahnya mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak pernah peduli orang lain sehingga istrinya meninggalkannya. Ketika si gembel melihat tentara, ia langsung menghampiri dan Wo menyuruh anaknya untuk tetap di tempat dan tidak boleh kemana-mana dan Wo menemui tentara tersebut. Beralih ke tempat orang yang akan melewati gerbang utama. Saat orang-orang itu akan tiba di gerbang utama, ternyata semua tentara yang ditugaskan untuk berjaga sudah berubah menjadi zombie dan langsung mengejar mereka. Mereka pun langsung ketakutan dan Sang Hua menggendong istrinya untuk berlari. Dan beberapa orang tersebut kena gigitan zombie. Saat Hua menelpon temannya yang akan menjemputnya, ia dan gembel itu kaget karena ternyata tentara yang berdiri dari tadi penuh dengan darah dan kemudian tentara tersebut digigit zombie yang nongol dari belakangnya. Gembel yang sedang berlari kemudian terjatuh karena kaget melihat sekumpulan zombie dan kemudian mereka kabur. Wo yang melihat anaknya hampir digigit zombie. Beruntung Sang Hua memukul zombie itu dan kemudian istri Sang Hua membawa dan menarik Soan untuk segera kabur bersamanya. Wo yang sedang berlari tiba-tiba ditabrak zombie dan zombie itu akan menggigit Wo. Beruntung, Wo berhasil menyumpal mulut zombie tersebut dengan menggunakan buku. Jinhe dan anak baseball lainnya berhasil menutup pintu. Lalu, si gembel membantu Wo dengan cara menutup kepala zombie itu menggunakan kain sambil berlari. Wo pun akhirnya berhasil lari menuju pintu dan anak baseball kembali membuka pintu tersebut untuk menyelamatkan si gembel dan Wo. Saat Wo berhasil masuk, mereka langsung menahan dan Sang Hua berusaha menutup pintu tersebut. Saat pintu berhasil dikunci, para zombie di luar berjumlah banyak yang membuat pintu kaca tersebut pecah dan zombie itu berhamburan keluar. Lalu Jinhe menyuruh orang-orang masuk ke dalam kereta karena kereta akan berangkat. Zombie yang berada di atas kereta berjatuhan hingga Sang Hua, Soan, dan Mak-Mak Metik terpisah dengan yang lain. Mereka bertiga masuk ke gerbong lain dengan si gembel yang berhasil selamat dari zombie tadi. Yeon-suk menyuruh pramugara agar kereta segera diberangkatkan dan meninggalkan Wo dan yang lainnya. Karena terpaksa, pramugara itu mengatakan kepada masinis bahwa semua orang sudah naik dan segera berangkat. Saat Wo dalam perjalanan menuju kereta, teman-teman Yonggo diserang para zombie. Mereka terpaksa meninggalkan dan mengejar kereta yang sedang berjalan. Sedangkan Sang Hua yang ada di belakang harus bertarung melawan zombie agar bisa menuju kereta. Akhirnya mereka berhasil naik ke kereta. Sementara itu, Suon, istri Sang Hua, si gembel, dan ibu-ibu metik berada di gerbong yang banyak zombie. Saat mereka masuk WC, salah satu zombie menyerangnya. Lalu Sang Hua ditelepon istrinya kalau istrinya berada di gerbong nomor 13 dalam WC. Di mana saat ini Wo, Sang Hua, dan Yongguk berada di gerbong nomor 9. Yongguk mengatakan kalau orang-orang berkumpul di gerbong nomor 15. Mereka bertiga pun berencana menerobos para zombie dan berusaha menolong istri Sang Hua dan 3 orang lainnya. Setelah itu, mereka akan pergi ke gerbong 15 bersama orang-orang yang ada di sana. Mereka pun masuk ke gerbong 10 dan kesulitan melawan para zombie. Saat mereka masuk ke gerbong 11, Yongguk kaget karena di gerbong 11 melihat teman-temannya yang sudah berubah menjadi zombie. Saat Tuo dan Sang Hua
melawan zombie, tiba-tiba kereta masuk ke terowongan dan akhirnya para zombie tak bergerak karena gelap. Dan bola baseball berjatuhan dan para zombie pun berbalik ke arah di mana suara bola itu berjatuhan. Lalu kemudian Wo membuat suara dengan mengetuk tempat penyimpanan tas dengan menggunakan pemukul baseball dan zombie itu mengikuti di mana suara itu. Akhirnya mereka lolos hingga sampai ke gerbong 13 dan menemukan istri Sang Hua dan 3 orang lainnya. Mereka pun ikut bersembunyi di WC sambil menunggu terowongan berikutnya. Di gerbong 15 Jinhe menerima pesan dari Yonggu kalau mereka selamat. Sang Hua yang ingin pergi ke gerbong 15, namun Yeon-suk mengatakan kalau mereka pasti terluka di setiap melewati gerbong. Saat kereta melewati terowongan, Sang Hua pun mendapat akal kalau melewati zombie itu dengan cara merangkak di atas penyimpanan tas karena terlalu banyak zombie di dalam gerbong 13. Saat sebagian berhasil melewati para zombie, tiba-tiba terowongan habis, sehingga Wo dan si Gembel terjebak di tengah, sementara yang lain sudah berada di gerbong 14. Si Gembel tiba-tiba menginjak kaleng dengan tidak sengaja dan kemudian dikejar para zombie. Saat mereka berdua berhasil ke gerbong 14, Sang Hua menahan pintu dan yang lainnya mencoba membuka pintu gerbong 15. Tapi, pintunya sudah disegel dengan orang-orang yang berada di gerbong 15. Sang Hua yang menahan pintu, tangannya tergigit zombie lalu ia berlahan berubah menjadi zombie sambil menahan pintu itu. Wo dan yang lainnya berusaha membuka pintu gerbong 15. Setelah mereka berhasil masuk gerbong 15, ibu-ibu metik diserang zombie. Wo melihat itu langsung menutup pintunya agar zombie tidak dapat masuk. Karena Wo kesel, ia pun menghajar Wong-suk. Tapi Wong-suk menuduh Wo kalau ia sudah terluka karena gigitan zombie dan akhirnya orang-orang yang ada di gerbong 15 menyuruh Wo untuk pindah ke gerbong lainnya. Saat Wo dan yang lainnya keluar, orang-orang langsung menutup pintunya. Lalu kemudian adik ibu-ibu metik tadi membuka pintunya karena tidak ingin bersama dengan orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan tiba-tiba zombie menyerang mereka, tapi Yeon-suk dan pramugara berhasil sembunyi di WC. Dan kemudian Wo menerima telepon kalau zombie itu berasal dari perusahaan yang bernama Biotek tempat ia bekerja. Ia langsung nangis karena merasa bersalah dan ikut bertanggung jawab atas kejadian yang telah terjadi. Kemudian, kereta tiba-tiba berhenti karena di depan ada kereta yang terguling. Lalu, masinis mengatakan kalau ia akan menggunakan kereta lain dan menyuruh semua penumpang yang selamat agar mengikutinya. Wong-suk yang sembunyi di WC menjebak pramugara agar keluar duluan sehingga Wong-suk berhasil kabur. Terlihat ada sebuah kereta mengalami kecelakaan. Kemudian Yongguk dan Jinhe naik ke kereta tapi Jinhe didorong Yong-suk dan Jinhe pun digigit zombie. Yongguk yang tidak mau meninggalkan Jinhe akhirnya digigit Jinhe yang sudah berubah menjadi zombie. Saat masinis melihat Yong-suk jatuh, masinis tersebut langsung menolongnya. Tapi mereka berdua jatuh dan digigit zombie. Film berpindah ke Wo yang sedang terjebak di antara gerbong yang dipenuhi zombie. Wo yang berusaha keluar, tiba-tiba gerbong bergerak dan jalan keluar Wo pun tertutup benda saat Wo sudah di luar. Dan kaca gerbong pun pecah. Akhirnya para zombie keluar dan si Gembel pun berusaha menghalanginya agar Suon dan istri Sang Hua bisa kabur. Dengan sekuat tenaga, Wo berhasil menggeser benda yang menutup jalan dan berhasil mengeluarkan mereka berdua sebelum kereta amblas. Mereka berlari dengan kencang dan berhasil naik ke kereta yang sedang berjalan. Saat Wo masuk ke ruang kemudi, dia terkejut melihat Yeon-suk yang sudah berubah menjadi zombie. Saat Yeon-suk menyerang istri Sang Hua, Wo berusaha menghalanginya dan tangan Wo pun tergigit. Setelah Wo berhasil menjatuhkan Yeon-suk, Wo langsung memberitahu anaknya yang bernama Suan cara memberhentikan kereta saat sudah berada di tempat aman. Karena Wo merasa akan berubah menjadi zombie, ia pun mengucapkan kata perpisahan kepada anaknya sambil menangis. Dan ia menyadari bahwa seharusnya lebih banyak bersama anaknya. Kemudian ia keluar dan mengingat saat Suan dilahirkan ke dunia. Wo akhirnya mengakhiri hidupnya dengan senyuman yang sudah berubah menjadi zombie. Singkat cerita, saat mereka berdua berjalan melewati terowongan, Suan bernyanyi sambil menangis dan kemudian para militer menyelamatkannya dan film pun selesai. Cerita film yang berjudul Train to Busan cukup sampai di sini. Jika kalian suka channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar tidak ketinggalan video terbaru dari R2G. Sekian dan terima kasih.